kabar kalian semua? Kita bertemu lagi di ibadah Sekolah Minggu HKBP Pematang Siantar. Sebelum kita memulai ibadah, kita bernyanyi terlebih dahulu. Yang pertama, Hampila Om Pimpa. Lagu kedua, Oh Sukacitaku. Yang ketiga, Big or Small. Adik-adik di rumah dipersilakan untuk berdiri, kita bernyanyi dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Hampila Om Pimpa, Yesus jagoanku. Hampila Om Pimpa, Yesus pujaanku. Hampila Om Pimpa, Yesus jagoanku. Dia perlindunganku, Dia jagoan hidupku. Dari mau mengalahkan musuh yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hey, Hampila Om Pimpa, Yesus jagoanku. Hampila Om Pimpa, Yesus pujaanku. Hampila Om Pimpa, Yesus jagoanku. Dia perlindunganku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, mengalahkan musuh yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hey, Hampila Om Pimpa, Yesus jagoanku. Hampila Om Pimpa, Yesus pujaanku. Hampila Om Pimpa, Yesus jagoanku. Dia perlindunganku, Dia jagoan hidupku. Yesus rela mati bagi kita karena Dia mengasihi kita. Yuk kita sama-sama bernyanyi dengan penuh semangat lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku.
sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pada Yesus kehidupanku. Big or small, short and tall, semua dicintai oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu kita yang ketiga, Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa.
Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Halo adik-adik semua, selamat datang di ibadah streaming kita pada minggu ini 14 Maret 2021. Apa kabarnya adik-adik semua? Pada sehat nggak? Ya, semoga semua kita dalam keadaan sehat ya, dalam lindungan Tuhan. Untuk memulai ibadah kita, mari semua adik-adik mempersiapkan buku nyanyian sekolah minggunya, Alkitabnya, dan juga persembahannya. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Adik-adik semua mengikutinya. Adik-adik semua mengikuti engkuk ya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dan juga kasih karunia-Mu. Engkau masih menyertai kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami secara virtual. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga pada akhir ya Tuhan. Kiranya ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan ibadah kami ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita buka buku nyanyian sekolah minggu kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 5 ayat 1 dan ayat 2. Sunday school, ku duduk menatap altarmu. Happy, happy, happy Sunday school. Kan ku berikan persembahanku. Happy, happy, happy Sunday school. Terimalah sembah sujudku. Happy, happy, happy Sunday school. Ayat bulanan kita pada minggu ini tertulis pada Roma 3 ayat 24. Dan pembacaan ayat bulanan kita akan ditampilkan oleh teman kita. Aku mau menghafal ayat bulanan Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebus dalam Yesus Kristus. Amin. Dadah. Ya, demikian pembacaan ayat bulanan. Bagi adik-adik sekolah minggu yang mau ditampilkan videonya dalam ibadah streaming minggu depan, ayo mengirimkan video rekaman ayat bulanan kepada guru sekolah minggu. Yang terbaik dari semua yang dikirim nanti akan ditampilkan dalam ibadah streaming minggu depan. 5 yang terbaik ya, 5 yang terbaik akan ditampilkan. Dan untuk adik-adik sekolah minggu, dalam 1 tahun ibu ini, siapa yang paling sering videonya ditampilkan, di akhir tahun nanti akan mendapatkan hadiah. Jadi mari berlomba-lomba memberikan yang terbaik, membuat rekaman yang terbaik. Pengumuman untuk kita pada minggu ini, sebelumnya kami meminta maaf kepada adik-adik sekolah minggu semua karena ibadah streaming sekolah minggu pada minggu lalu penguploadannya telat dikarenakan kendala teknis. Kami guru sekolah minggu meminta maaf kepada adik-adik sekolah minggu dan juga orang tua sekolah minggu. Ya, pengumuman kita yang pertama pada minggu ini, yang pertama terkait metode ibadah sekolah minggu. Yang pertama ada ibadah streaming.
Ibadah streaming ini kita buat di kanal YouTube gereja kita, yaitu El Rapa HKBP Pematang Siantar. Nah, untuk ibadah streaming ini semua di sekolah minggu bisa mengaksesnya, bisa mengikuti ibadah streaming ini ya. Dan yang metode kedua, ibadah secara tatap muka. Nah, ibadah tatap muka ini diadakan hanya ada di 4 pos. Yang pertama pos Pangaribuan, yang kedua pos Parsoburan, yang ketiga pos Gang Kopral, dan yang keempat pos SMP 5. Dan untuk yang pos SMP 5 diadakan di 2 tempat. Yang pertama di Jalan Marimbun dan yang kedua di Jalan Balige. Dan untuk ibadah tatap muka ini kita tetap membatasi jumlah anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah, yaitu 20 orang. Dan untuk yang mengikuti ibadah ini hanya anak-anak sekolah minggu yang horong 2 dan horong 3. Ini semua sudah dengan pertimbangan agar tetap menjaga protokol kesehatan demi kesehatan anak sekolah minggu. Dan untuk yang 20 orang itu kita beribadahnya mengikuti kelompok kita yang sudah dibagikan, yang sudah diberitahukan oleh guru-guru sekolah minggu. Terima kasih. Dan untuk anak sekolah minggu semua, kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Kami guru-guru sekolah minggu menghimbau adik-adik semua tetap menjaga kesehatan dan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan juga kepada anak sekolah minggu, kiranya untuk keluar dari rumah, beraktivitas di rumah seperlunya saja ya. Demikianlah pengumuman kita pada minggu ini. Anak sekolah minggu HKBP adalah anak yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan menyaksikan pengakuan iman percaya kita. Kita bernyanyi terlebih dahulu dari buku nyanyian HKBP Sekolah Minggu nomor 15, Sekolah Minggu HKBP. Sekolah Minggu HKBP Gokas ni rohadoi Ai diarahon Tuhan tai Rohana medlekan Sekolah Minggu ingat mai Odo panggati mina kosoi Atong arahon madangani Tu Yesus Tuhan tai Adik-adik sekolah minggu, kita akan menyaksikan iman kepercayaan kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari buku nyanyian Sekolah Minggu HKBP nomor 10, Loje Nidainang, ayat 1 dan 2.
lojani dainangi marmudu au syana metmet tuna balga di opa au diaminga asa sona modoma dideng di dok tua oh hasia. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Encik yakin kita semua pasti dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ikuti doa encik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami kesehatan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, mendengar cerita dari guru sekolah minggu kami. Ajari kami Tuhan dengan Rohul Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti dan dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan buat kita minggu ini tertulis di Matius 26 ayat 57 sampai 68. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Adik-adik di rumah dapat bersama-sama dengan encik untuk membacanya. Demikian firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita telah mendengar, membaca
Matius 26 ayat 57 sampai 68 ini. Nats ini menceritakan kepada kita bagaimana Yesus setelah ditangkap dibawa ke hadapan mahkamah agama. Mahkamah agama itu merupakan satu tempat atau suatu kumpulan di mana orang-orang yang bersalah dibawa di sana untuk diadili dan dihukum setelah mendapatkan kesalahannya. Tetapi adik-adik, yang sungguh menyakitkan, Yesus tidak pernah bersalah. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tetapi dia harus dihukum. Karena apa? Karena ahli-ahli Taurat, imam besar Kayafas, orang-orang tua, bahkan orang-orang banyak yang membenci Tuhan Yesus. Mereka mau supaya Yesus itu segera dihukum. Mereka mau supaya Yesus itu mengakui kesalahan yang tidak diperbuatnya. Mereka mau supaya Yesus itu cepat-cepat dihukum mati. Tapi sudah berbagai macam cara dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai Yesus itu untuk mencari atau membuat alasan-alasan kesaksian palsu untuk menghukum dia, tapi mereka tidak menemukannya. Mereka selalu mencari jalan, mencari cara, sehingga ditemukanlah dua orang yang mau menjadi saksi palsu. Saksi palsu itu mengatakan bahwa suatu ketika di hari-hari yang telah lewat, dalam ajarannya Yesus mengucapkan bahwa dia dapat merobohkan bait Allah dan membangkitkannya atau membangunnya kembali dalam 3 hari. Setelah kedua orang yang bersaksi palsu itu mengatakannya, Imam Kayafas berkata kepada Yesus, "Sekarang jawab," katanya. Tetapi Yesus diam. Mengapa Yesus diam? Bukan karena Yesus takut adik-adik, tapi karena Yesus tahu bahwa itu memang harus terjadi, bahwa nubuatan-nubuatan atau perintah Allah Bapa kepadanya harus segera dilaksanakan, yaitu dia harus mati untuk menyelamatkan semua manusia. Setelah Yesus diam dan tidak mengatakan jawabannya, Imam Kayafas mengatakan kembali kepada Yesus, "Apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Allah?" Di situ baru Yesus menjawab. Jawabannya apa adik-adik? Yesus menjawab, "Ya, bukan itu jawabannya." Yesus menjawab, "Tidak." Tapi dia malahan menyudutkan Imam Kayafas dan ahli-ahli Taurat. Yesus mengatakan apa? "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Karena yang dikatakan Yesus itu tidak ada di dalam peraturan mahkamah agama, Imam Kayafas mengoyakkan pakaiannya. Itu pertanda bahwa di pengadilan mahkamah agama pada saat itu Yesus telah dinyatakan bersalah. Jadi Imam Kayafas mengatakan kepada orang banyak, "Hukuman apa yang harus kita berikan kepada Yesus?" Orang banyak mengatakan, "Hukum mati, salibkan dia, kita harus menghukum mati Yesus," katanya. Setelah itu, dengan sungguh sedihnya kita melihat keadaan Yesus. Dia diludahi orang-orang yang benci kepadanya, dia dipukuli. Banyaklah perbuatan mereka yang tidak seharusnya Yesus terima. Tapi Yesus tahu dengan perintah Bapanya dari sorga, dia harus mati untuk menyelamatkan manusia. Jadi adik-adik, mendengar cerita tadi, mungkin adik-adik sudah dapat melihat apa yang bisa adik-adik lakukan. Yang pertama yang harus adik-adik lakukan, jangan pernah berbohong atau mengatakan saksi dusta atau menceritakan temannya dengan cerita yang tidak benar. Itu berhubungan dengan titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta
tentang sesamamu. Contohnya, seandainya adik-adik bermain bersama teman-teman, tiba-tiba temanmu yang satu, kamu yang mendorong. Tapi supaya kamu tidak dimarahi, kamu berdalih bahwa temanmu yang mendorong. Itu sudah berbohong, itu sudah bersaksi palsu terhadap teman. Karena temanmu yang jadi dipersalahkan karena perbuatanmu. Itu tidak boleh adik-adik. Yang kedua, ada saatnya kita diam karena ada pepatah mengatakan, adik-adik yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 pasti pernah mendengar, diam itu adalah emas. Tapi bukan selamanya diam itu emas. Contohnya, pada waktu pagi hari orang tuamu pergi bekerja. Orang tuamu mengatakan, Herman, nanti kau harus membersihkan seluruh rumah kita. Setelah mama nanti pulang dari kerja, semua sudah beres. Mama tinggal memasak. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Karena sesuatu hal kamu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tuamu. Pulanglah orang tuamu. Orang tuamu sudah capek, dilihatnya kotor semua. Tugas yang diberikan tidak adik-adik kerjakan. Apa yang terjadi? Orang tuanya pasti marah, bersungut-sungut. Di situ adik-adik tidak perlu menjawab. Silakan diam. Tapi setelah nanti orang tuanya tenang, adik-adik bisa datang kembali mengatakan, minta maaf sama mamanya. Mak, maaf ya, tadi aku tidak mengerjakan pekerjaan itu karena buatlah alasanmu adik-adik. Misalkan, ada PR kami prakarya, jadi aku harus mengerjakan ke rumah kawan. Kan kita menjawab pada waktu yang tepat. Sehingga orang tua kita itu akan semakin berbahagia, sehat. Kita pun akan menjadi senang melihat orang tua kita itu senang. Yang ketiga, adik-adik harus berani menyatakan kebenaran. Kebenaran yang bagaimana adik-adik? Seandainya engkau berbuat satu kesalahan, temanmu melihat dan temanmu mengatakan kepada orang-orang bahwa kau yang berbuat salah, kau bisa meminta maaf adik-adik. Karena kita harus mengakui kesalahan. Dan harus kita dengan mengakui kesalahan itu kita sudah berbuat benar adik-adik. Itulah tadi apa yang telah Encik katakan, itulah yang dipesankan oleh nats ini. Kita harus bisa seperti Yesus, karena Yesus menginginkan anak sekolah minggu yang tidak menjadi saksi palsu, yang tidak suka berbohong, yang mau menyatakan kebenaran, mau mengakui kesalahan. Dengan itu adik-adik semuanya akan membuat orang tua kita senang, teman kita senang, guru kita senang, semuanya akhirnya bahagia. Itulah cerita kita yang tadi. Semoga adik-adik apa yang Encik ceritakan tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk membuat kita semakin baik. Karena Yesus mati, menderita untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku nyanyian Sekolah Minggu HKBP nomor 71. Tuhan, Tuhan,
Selamat Tuhan, salas maroham. Adik-adik sekalian, mari kita serahkan diri kita dan persembahan kita kepada Tuhan dengan berdoa bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Halo adik-adik sekalian semuanya, apa kabar? Encik harap selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Oke, adik-adik, kita sekarang membuat di sini Encik buat namanya pohon kasih. Ini ya, seperti ini. Pertama-tama, bahan harus yang kita gunakan yaitu ada kertas jeruk, kertas origami, ada lem, gunting, pensil, baik pun pulpen. Yang pertama-tama di sini Encik ambil yang namanya kertas jeruk. Nah, kertas jeruk di sini Encik gambar tangannya Encik. Yang ini, tangan sebelah kiri. Encik gambar di kertas jeruknya seperti ini. Menggunakan pensil. Lalu Encik ukir seperti ini. Tangan atau seperti pohon ya adik-adik. Oke, setelah polanya udah kita gambar, lalu kita ambil gunting, lalu kita gunting polanya. Pelan-pelan ya adik-adik, jangan sampai lewat dari polanya. Oke, sudah menjadi seperti ini. Setelah jadi, lalu kita ambil lagi kertas jeruknya satu lagi, atau boleh juga kertas undangan, tapi di sini Encik lapisin dengan kertas HPS. Kalau tidak ada kertas jeruknya ya, untuk sebagai lapisnya. Lalu ini ditempel di kertas yang tadi. Kita ambil lem. Kita lem dulu belakangnya.
Setelah kita lem, lalu kita tempel. Nah, jadilah dia seperti ini. Setelah seperti ini, lalu di sini kita ambil origami. Ada Encik di sini ada 5 warna. Di sini ambil. Encik gabungin aja semuanya biar adik-adik nggak capek. Lalu Encik ambil satu bentuk love. Encik jiplak atau Encik gambar polanya menjadi bentuk love. Yang udah jadi ada Encik sediain di sini. Ini seperti ini bentuknya. Oke, setelah itu kita kasih tulis semua love-nya tentang kasih yang ada di Alkitab di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Nanti di situ semua ada isinya ya, Nak. Nanti ditulis satu-satu seperti ini. Encik sudah tulis satu-satu. Kasih itu apa? Kasih itu ada pemaaf, ada sabar dan lain-lainnya. Nanti di sini ditempel satu seperti ini ya. Kita lem di sini. Lalu kita tempel di ujung jari sebelah sini dan seterusnya kita seperti itu ya. Kita tempel. Oke adik-adik, jadilah seperti ini. Ini namanya pohon kasih. Adik-adik boleh kasih tulis di sini ya, pohon kasih. Tarian Cik. Oke, di sini sudah Encik tulis dia pohon kasih. Nah, di sini tentang kasih ada sudah ditulis. Nah, adik-adik bisa tempel di dinding kamarnya ya. Oke, sekian dulu kreativitas kita. Semoga adik-adik di rumah dapat membuatnya dan dapat bermanfaat buat adik-adik sekalian. Sampai jumpa. Adik-adik sekolah minggu, engku punya kuis. Nah, kuis ini berdasarkan sumber pengajaran firman tadi. Kalau adik-adik sekolah minggu ingat, pasti adik-adik sekolah minggu dapat dengan mudah menjawabnya. Pertanyaannya yang pertama adalah, siapa nama imam besar yang mengadili Yesus? Pertanyaan yang kedua, siapa nama murid Yesus yang diam-diam mengikuti Yesus ketika Yesus diadili? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dipertanyakan oleh imam besar kepada Yesus waktu Yesus diadili? Yang keempat, berapa orang yang bersaksi dusta tentang Yesus yang mengatakan bahwa Yesus dapat merobohkan bait Allah dan membangunkannya kembali dalam waktu 3 hari? Nah, pasti adik-adik sekolah minggu yang ingat tadi pengajaran firman tadi dapat menjawabnya dengan mudah. Nah, adik-adik sekolah minggu, pertanyaannya mudah kan? Jika adik-adik sekolah minggu dapat mengikuti pengajaran firman tadi, adik-adik sekolah minggu pasti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mudah.
Nah, adik-adik sekolah minggu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi di kolom komentar ya adik-adik. Siapa 5 anak sekolah minggu yang dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan benar, anak sekolah minggu akan diberi hadiah. Hadiah tersebut akan diantar oleh guru sekolah minggu di rumah adik-adik sekolah minggu. Demikianlah kuis kita pada minggu ini. Tuhan memberkati.